Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala Rasulillah sayyidul mursalin. Yang kami banggakan para mahasiswa dan mahasiswi sekalian yang sedang menonton video ini adalah sosialisasi terkait ujian diskusi yang akan kita selenggarakan tanggal 14 Agustus nanti. Jadi merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pelaksanaan kegiatan itu adalah evaluasi. Sehingga kegiatan diskusi yang sudah kita jalankan ini ada evaluasinya, yang mana hasilnya akan menentukan apakah nilai tahfidz antum layak di entry atau tidak. Karena memang awal amanah ini bahwa diskusi ini adalah sarana agar antum bisa menyampaikan beberapa ayat yang telah antum hafalkan dalam konteks keprodian dan keilmuan yang antum dalami. Baik, langsung saja saya jelaskan dalam slide yang saya bagikan ini. Memang diskusi ini sangat banyak keuntungannya ya, baik dari segi ini adalah kegiatan yang membuat kampus kita menjadi unggul. Apa bisa diskusi ini membuat kampus kita menjadi unggul? Bisa sekali kalau diskusi ini dijalankan dengan sangat baik. Karena dalam diskusi itu antum akan mendiskusikan referensi dari karya dosen yang antum yang mengajar antum atau yang ada di prodi antum. Ya. Lalu itu juga merupakan bagian dari penilaian kompetensi, karena dalam diskusi antum tidak mungkin antum diam di situ, antum harus menyampaikan pendapat, antum akan berkomunikasi, antum akan bernegosiasi dan beradu argumen di situ. Maka ada penilaiannya seperti penerimaan mahasiswa terhadap materi. Jadi antum berapa persen memahami materinya, lalu output resumnya apa. Jadi resum diskusi itu bisa dimanfaatkan atau bisa antum manfaatkan sebagai sarana untuk meningkatkan artikel antum. Di artikel antum itu yang tugas resumnya itu bisa dikumpulkan secara tematik untuk jadi konten web. Nah, maka resumlah dengan baik dan benar. Nanti bisa diajukan ke dosen prodi. Ustaz, saya punya resum tentang artikel antum, boleh nggak saya masukkan ke web? Nah, itu bisa, kan bisa dapat akpam dari situ. Lalu resum dari diskusi antum itu bisa ditingkatkan jadi artikel ringkas untuk diseminarkan. Nah, itu dia. Itu yang ingin kita harapkan. Misalnya ngeresum satu jurnal yang ditulis oleh dosen antum, lalu antum kembangkan menjadi artikel pendek untuk diseminarkan. Itu bisa. Ya, lalu bisa juga artikel itu antum perpanjang, bahkan nanti akan jadi skripsi, itu juga bisa. Ya. Lalu seperti yang kita sampaikan berkali-kali bahwa kalau antum tidak ingin mengikuti diskusi, antum gantilah dengan artikel jurnal. Jadi kalau tujuan diskusi ini adalah agar kita itu punya waktu untuk membaca dan menulis dan mendiskusikan bacaan dan tulisan kita. Itu memang dari Bapak Rektor seperti itu. Memang ketika kuliah terkadang banyak kendala, maka acara diskusi pekanan ini adalah satu hal yang ditekankan memang untuk itu. Tapi kalau memang antum tidak ingin ikut, boleh saja antum menggantinya dengan artikel jurnal. Silakan antum ganti dengan artikel setingkat jurnal. Ya. Jadi biasanya ada 5 pertemuan, maka antum bisa mengganti 2 atau 3 jurnal dulu untuk tahun ini. Sementara bisa mengganti itu. Kalau antum sudah berhasil menerbitkan artikel jurnal itu, berarti antum boleh untuk tidak ikut diskusi. Nah, itu sementara yang kebijakan sementara itu. Jadi boleh saja tidak ikut diskusi, tapi harus antum buktikan kemampuan antum menulis itu ada. Langsung saya masuk ke tentang teknis ujian diskusi ya. Ujian diskusi kita insya Allah tanggal 14 Agustus kalau tidak ada halangan, meskipun itu hari pramuka ya kalau nggak salah. Ya nanti dari jam 1 sampai 1:15 adalah pembukaan umum, lalu absen di kelas dan mentor. Nah, lalu ada jam 1:15 sampai jam 2 kurang 10 itu menjawab soal. Atau mungkin sampai jam 2 lah ya. Sampai jam 2 itu harus selesai menjawab soal. Soalnya mudah, hanya 7 soal. Ada 5 soal pilihan ganda dan 2 soal esai. Itu mudah sekali. Ya, tapi memang evaluasi itu ada. Ya. Lalu setelah antum menjawab soal, akan diadakan koreksi. Jadi mentor antum dan musyrif ghurfa antum itu akan mengoreksi dan memberikan nilai. Lalu Sabtu sampai hari Rabu 18 Agustus adalah masa pengolahan nilai itu.
Bagi teman-teman yang di karantina atau di luar negeri belum bisa datang, silakan izin. Ya, bagi yang tidak lulus, maka bisa remedi. Jadi akan wajib remedi supaya sampai lulus. Karena tujuannya ujian ini supaya orang lulus. Tapi kalau goib ketika hari ujian tanpa keterangan, maka kami anggap tidak lulus dan tidak diperkenankan remedi. Teknis ujiannya yang lain, tanggal 19 Agustus akan kita adakan pengumuman kelulusan. Nanti lulus itu ada dua macam, lulus materi, ada lulus kehadiran. Ya. Lalu ada masa remedi nanti tanggal 19 sampai 28 Agustus ya, atau sampai sebelum ujian tahfidz 3 September. Karena nilai ini akan di-entry ke nilai tahfidz. Karena nilai ujian adalah syarat entry nilai tahfidz. Jadi meskipun antum tahfidznya lulus, kalau diskusi ini tidak ada nilainya atau tidak lulus, maka nilai tahfidz antum tidak akan di-entry dan antum mesti akan tercekal ketika UAS. Ya. Maka laporan diskusi itu laporan goib ya, goib kurang dari 75%, maksudnya hadirnya kurang dari 75% dan goib itu kita maksud biasanya goibnya itu karena kita nanti akan ada 5 pertemuan, maka kalau Anda tidak sampai 4 kali diskusi, ya, itu berarti Anda kurang dari 75%. Gantinya adalah membuat artikel. Untuk rekan-rekan mahasiswa, kehadiran dan nilai ujian diskusi adalah syarat nilai tahfidz bisa keluar atau bisa kita entry. Untuk teman-teman mentor semester 7, kehadiran briefing dan mentoring, itu nanti kita cek melalui absen online yang kita sediakan. Maka yang belum mengisi kami kasih waktu untuk mengisi. Yang lama-lama yang belum sempat briefing, ya, yang belum pernah briefing, silakan Anda melaporkan dari sekarang. Ya, itu karena merupakan syarat untuk keluar nilai ujian tahfidz juga. Standar kelulusannya bagaimana? Standar kelulusan diskusi adalah 60 poin untuk ujian dan 70 poin kehadiran. Ya, dalam ujian nanti akan ada 7 soal dengan 110 poin. Teknis remedi. Jadi remedi bagaimana caranya? Ya, kalau sudah tahu Anda standar kelulusannya dan peserta yang goib tidak boleh remedi, maka bagi yang remedi itu ada remedi dua hal yang diremedi. Remedi ujian. Remedi ujian itu kalau nilainya tidak sampai 60 poin. Tapi kiranya ini tidak akan mungkin karena soalnya sangat mudah sekali. Yang di Edri Prodi itu soalnya mudah sekali. Soalnya nyampe kalau 60 poin. Tapi mungkin kehadiran itu perlu antum perhatikan. Bagi yang kehadirannya tidak sampai 70% poin atau tidak sampai 75%, berarti tidak akan mendapat 70 poin. Atau tidak pernah hadir 4 kali dari 5 kali diskusi, itu mesti Anda tidak akan sampai poin itu. Jadi mengukurnya mudah ya. Kalau Anda itu goib lebih dari 1 kali ketika diskusi, maka Anda harus mengganti goib Anda itu dengan artikel. Ya, menulis artikel 1000 kata kalau diketik. Dan itu artikelnya harus melalui cek plagiasi dari dosen prodi atau musyrif atau mentor. Jadi nanti harus dicek apakah copy paste. Kalau copy paste dan kita temukan artikel itu copy paste, maka kelulusan akan dibatalkan. Alternatif lain bisa juga membuat dengan tulisan tangan. Tulisan tangan sebanyak 7 lembar, 7 halaman. Ya, bisa itu kira-kira segitu itu 1000 kata. Kalau sudah tulisan tangan ya mungkin kami tidak akan ngecek lagi. Ya, bisa juga kami cek. Kalau Anda tidak mau mengetik, boleh saja dengan tulisan tangan. Anda meringkas, meresum hasil ringkasan-ringkasan itu. Jadi artikelnya yang Anda bikin ini adalah artikel resum di saat Anda goib diskusi itu materinya apa. Misalnya di pertemuan ketiga materinya tentang kimia, misalnya di prodi agro atau TI atau TIP itu kimia materinya. Dan antum goib ketika itu. Silakan antum baca lagi materi itu dan antum resum sampai menjadi artikel dengan 1000 kata atau dengan 7 halaman tulisan tangan. Jadi begitu mudah sekali sebenarnya. Ya, kita kasih waktu selama ya sekitar hampir 10 hari lah, 9 hari. Jadi Anda mengerjakan ini dalam waktu 9 hari. Tapi kalau Anda sudah tahu, wah saya sudah goib diskusi lebih dari 1 kali ya. Dari sekarang Anda bikin nggak apa-apa. Dari sekarang Anda bikin artikel. 1 kali goib adalah 1 artikel.
Maksudnya satu artikel ini, artikel yang kita maksud adalah resume Anda itu Anda tingkatkan sampai 1000 kata atau 7 halaman. Jadi kalau misalnya teman-teman yang biasanya diskusi resume hanya 1 lembar, ya emang itu begitu. Tapi kalau antum di akhir-akhir ini tidak mau melapor dan sudah ketahuan, itu Anda akan kami tambah motivasinya untuk membuat resume. Nah, silakan berdoa, mari kita berdoa agar ujiannya lancar. Supaya apa? Ya supaya lancar dari ustadz-ustadz di prodi, dosen-dosen di prodi bisa membuatkan soal yang ya sekiranya mudah untuk antum lulus itulah. Nah, kalau nggak ada soalnya bagaimana? Ya kalau nggak ada soalnya tentu saja nggak ada ujian dan Anda tidak lulus. Maka berdoalah untuk ustadz-ustadz Anda, semoga mendapatkan kesehatan dari Allah dan bisa membuat soal yang mudah, ya supaya Anda bisa lulus. Ya, begitu. Dan Anda juga perlu tahu berapa goibnya Anda, berapa kali, dan dari sekarang bikinlah resume atau artikel yang dengan standar yang kita tetapkan tadi. Itu saja yang bisa kita sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga sukses dan sehat selalu hingga akhir nanti studi dan perpulangan nanti.